This time I want you, like it's magnetic. Super ikutin you, like it's magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Akif Funuha Saputra. NIM saya 234010558. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya berasal juga dari kelas B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul studi hadis. Dan saya akan membahas mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Saya mempresentasikan tugas ini serta membuat video ini guna untuk memenuhi suatu tugas keperluan UTS studi hadis. Saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 tentang pengertian hadis, ulumul hadis, sejarah, dan cabang-cabangnya. Sebenarnya apa sih hadis itu? Jadi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun segala aspek yang berhubungan dengan perilaku Nabi pada zaman dahulu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Kata ulumul merujuk pada mengkaji atau mempelajari. Dan hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun akhlak dan segala aspek. Jadi, ulumul hadis merupakan mengkaji atau mempelajari sesuatu yang disandarkan kepada Nabi seperti hadis tersebut dengan seksama dan juga lebih mendalami tentang hadis-hadis tersebut. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ulumul hadis ataupun tahap-tahap yang ada pada ulumul hadis atau bisa dikatakan sebagai sejarah. Oke, untuk tahap pertama yaitu tahap kelahiran. Untuk tahap kedua yaitu tahap penyempurnaan dan tahap ketiga yaitu tahap pembukuan tetapi masih terpisah-pisah. Tahap keempat yaitu penyusunan kitab-kitab induk. Tahap kelima yaitu penyempurnaan atau lebih pematangan pada kitab-kitab tersebut. Dan tahap terakhir yaitu pembukuan secara utuh. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ada pengetahuan tentang rijal al-hadis. Kedua ada ilmu tarikh rijal al-hadis. Terakhir ada ilmu jahri wa al-ta'dil. Bab 1 sudah selesai, sekarang kita menginjak ke bab 2. Itu tentang sejarah hadis belum dibukukan oleh Nabi, para sahabat, dan juga para tabi'in. Pada masa Nabi, hadis diturunkan secara lisan dan langsung diajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi pada kala itu. Melalui para sahabat-sahabat Nabi tersebut, akhirnya kita bisa mempelajari ataupun kita bisa mengkaji tentang turun-temurun hadis-hadis tersebut. Menunjukkan bahwa pentingnya para sahabat dalam menyampaikan hadis secara konsisten dan juga dengan akurat. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis sebelum dibukukan itu para tabi'in, para sahabat Nabi menjaga keotentikan hadis-hadis tersebut dan untuk bisa disebarkan atau diturunkan kepada kita. Jadi kemurnian hadis tersebut sangat terjaga dan bisa turun-temurun sampai pada generasi kita. Jadi kita bisa mempelajari serta mengamalkan hadis-hadis tersebut yang datangnya langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui perantara para sahabat dan juga para tabi'in. Lanjut ke bab 3 yaitu tentang sejarah pembukuan hadis dan perkembangan hadis tersebut hingga sekarang. Dalam bahasa Arab, hadis berarti komunikasi, cerita, dan juga diskusi. Hadis juga diartikan sesuatu yang baru, yang dekat, dan juga sesuatu yang singkat. Untuk pembukuan hadis sendiri dimulai pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Hijriah, yang lebih mengarah pada pengembangan suatu variasi pada kitab-kitab yang telah ada. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa upaya-upaya yang dilakukan para ulama dalam menjaga hadis-hadis tersebut atau membukukan hadis-hadis tersebut pada abad-abad ini. Di antaranya mengumpulkan hadis-hadis dari Bukhari serta Muslim dalam sebuah kitab. Lalu mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab yang dijadikan menjadi satu kitab.
serta mengumpulkan pokok-pokok atau intisari dari hadis Bukhari serta hadis Muslim. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kodifikasi suatu hadis atau pengumpulan serta penyusunan suatu hadis-hadis tersebut. Pada periode kedua terdapat pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu lebih menekankan untuk mengurangi dalam periwayatan. Pada periode ketiga, yaitu pada masa sahabat kecil dan juga para tabi'in besar. Pada periode keempat, yaitu pada masa pengumpulan. Periode kelima pada masa penyusunan dalam kaidah-kaidahnya. Periode berikutnya yaitu periode ke-6 yang meliputi dimulainya pada abad ke-4 sampai 656 Hijriah. Pada abad ke-7 yaitu pada tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Berikutnya bab 4 yang membahas tentang pembagian hadis dari segi kuantitas. Kalian tahu nggak sih hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah berita hadis yang berisikan indrawi atau bersifat indrawi, bisa dilihat dan juga bisa didengar. Yang diriwayatkan para periwayat atau beberapa periwayat menurut logika dan juga menurut adat, dan pastinya tidak akan ada kebohongan ataupun kedustaan. Berikut kriteria dari hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah ketetapan untuk tidak berdusta. Berikutnya, sandaran dalam beritanya terdapat unsur panca indera. Berikutnya, banyak sekali tingkatan sanad dan juga matanya. Hadis mutawatir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lafzi dan juga mutawatir maknawi. Berikutnya, saya akan menjelaskan pada poin berikutnya ini, menjelaskan tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya itu banyak dan bersambung tetapi masih ada keraguan atau kurang meyakinkan. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis gharib, dan juga di hadis aziz. Hadis gharib itu perawinya ada satu, kalau hadis aziz itu perawinya lebih dari dua. Sedangkan hadis masyhur terdiri dari 3 perawi. Oke, lanjut di bab 5, saya akan menjelaskan tentang hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Lalu untuk periwayatnya itu adil dan juga dobit. Dan tidak boleh terjadi ataupun ditemukan kejanggalan atau ilat yang cacat, itu tidak boleh. Lalu untuk bersambung tersebut harus sampai bersambung pada Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat-sahabatnya. Sedangkan hadis hasan adalah suatu hadis yang bersambung dan diriwayatkan oleh periwayat yang adil, yang memiliki daya hafal yang rendah para periwayat tersebut, tetapi tidak ada cacat ataupun rancu. Syarat-syarat dari hadis sahih yaitu periwayatnya itu dobit, periwayatnya adil dan bersambung pada sanadnya. Tidak ada kecacatan pada ilat. Sedangkan syarat-syarat dari hadis hasan sendiri yaitu sanadnya bersambung, tidak ada kejanggalan pada ilat, terus perawinya itu adil dobit, dan pastinya pada perawi tersebut memiliki kualitas yang di bawah dari perawi-perawi pada hadis yang sahih atau memiliki daya hafal yang lebih rendah. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu tentang hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi persyaratan tentang hadis hasan ataupun hadis sahih. Dikatakan sebagai hadis dhaif karena ditinjau dari matanya, sanadnya, dan juga para perawinya yang tidak memenuhi syaratnya untuk menjadi suatu hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis dhaif merupakan hadis yang masih ada unsur atau kejanggalan pada suatu matan, perawinya, ataupun sanadnya, ataupun terjadi seperti kecacatan atau kejanggalan dalam hadis tersebut. Makanya bisa dikatakan sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif menurut sandaran matanya dibagi menjadi dua, yaitu hadis mauquf dan juga hadis mahtu.
Dikatakan hadis mahtu karena tidak bersambung atau tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan disandarkan kepada para tabi'in. Sedangkan hadis mauquf itu disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi hadis tersebut juga tidak bisa dipercaya karena terjadi tidak ada kesambungan atau sanadnya itu tidak bersambung. Berikutnya pembagian hadis do'if berdasarkan matanya, seperti contohnya hadis syadz. Hadis do'if berdasarkan terputusnya sanad, contohnya hadis mu'alak, hadis mursal, hadis munhati, mudal, mudalas. Hadis do'if berdasarkan cacat perawinya, seperti ada hadis matru, seperti hadis mu'alal, muharraf. Kita ke poin paling terakhir di bab 6 ini, yaitu tentang contoh-contoh dari hadis do'if. Saya akan memberikan salah satu saja tentang contoh dari hadis do'if dan beserta penjelasannya. Contoh hadisnya seperti barang siapa yang tidur setelah asar dan merasa akalnya terganggu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Dikatakan sebagai hadis do'if, alasannya hadis tersebut terjadi kejanggalan seperti perawinya tidak adil, tidak dobit, dan juga terjadi kejanggalan pada matanya. Lantas di pikiran kalian apakah juga terbelit pikiran seperti pertanyaan, apabila kita mengamalkan hadis do'if gimana ya? Apakah hadis do'if boleh dilaksanakan ataupun boleh diamalkan? Jawabannya tidak boleh ataupun bisa juga ditinggalkan. Kita harus mencari dulu hadis-hadis yang lebih baik tingkatannya, seperti hadis hasan dan juga hadis sahih. Tapi lebih baik juga hadis sahih. Jadi sebelum kita mengamalkan sesuatu hadis, maka kita harus melihat dulu tingkatannya. Kita harus memilih dulu hadis itu hadis apa. Maka kita harus menyimpulkan hadis tersebut harus hadis hasan ataupun hadis sahih, yang bisa kita percaya dan kita bisa mengamalkan hadis tersebut. Pokoknya tidak ada yang cacat pada hadis tersebut. Sekian tugas presentasi tentang studi hadis dari bab 1 sampai bab 6 untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in shit